Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yang kami hormati Bapak-bapak koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Saya mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Acara launching pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Pasaman tahun 2014 pada hari ini Jumat tanggal 4 April 2014 di Gedung Samsiatai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Bupati Pasaman, Bapak Bupati Pasaman, kemudian yang kita hormati anggota komunikasi Bina Daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muskati, Bapak Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya saya hormati Bapak kita sekalian, Gubernur Pasaman, saudara para KPP, para tamat ini, saudara kepala KPP Muskati, saudara Direktur Pengadilan Agama Muskati, Saudara Paku, dan Kepala Cabang Bangsa yang hadir Muskati. Kemudian kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Staf Ahli, Bapak Kepala KPD Pasaman, Bapak Camat, Bapak Wali Nilai. Nah, umumnya beserta yang hadir dalam launching PPMI 2 tanggal 4 Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin beliau pada hari ini kita secara bersama-sama telah dapat mengumpul di gedung Samsiatai ini dalam rangka launching PPMI kedua Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014.
juga kami mengucapkan selalu bersama kepada Nabi Sallallahu Allah bersedia. Ya, izinkanlah kami menyampaikan laporan tentang pelaksanaan acara launching PTBP 2 di Kabupaten Pasaman tahun 2015 sebagai berikut. Pertama, dasar. Pertama, 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya tujuan. Ada tujuan dari kegiatan launching PBB 2 Kabupaten Pasaman tahun 2014 ini. Pertama, merupakan langkah awal bukti keseriusan dari pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan PBB 2 di Kabupaten Pasaman. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, khususnya bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman. Yang ketiga, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB kedua sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten Pasaman. Keempat, pertanda bahwa Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kota seluruh Indonesia telah mulai melaksanakan pengelolaan PBB kedua. Terakhir, kita harapkan kegiatan launching ini dengan telah dikelolanya PBB kedua oleh pemerintah Kabupaten Pasaman, maka pemerintah daerah dapat menggali seluruh potensi pada sektor PBB kedua yang ada dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian ketiga, tema. Ada tema dalam kegiatan launching PBB 2 ini adalah melalui pelaksanaan launching PBB 2 Kabupaten Pasaman tahun 2014, kita wujudkan masyarakat Pasaman yang taat pajak, yang maju dan berkeadilan. Kemudian keempat, kesiapan pengelolaan PBB 2 di Kabupaten Pasaman. Pertama, target PBB 2 Kabupaten Pasaman 2014 adalah sebesar 1.323.229.441 rupiah. Kedua, saat ini pemerintah Kabupaten Pasaman telah memiliki 6 orang pegawai negeri sipil konsentrasi penilai PBB 2 dan operator konsul yang telah menyelesaikan perkuliahannya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN di Jakarta dan sekarang telah bertugas di Dinas Penempatan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Pasaman. Ketiga, telah melakukan cetak massal SPPT PBB kedua di HKP, kemudian STTS tahun 2014 untuk 107.911 objek pajak. Kemudian yang keempat, kita rencanakan pendistribusian PBB 2, SPPT, HKP, dan STTS akan kita laksanakan setelah acara launching ini. Kita sudah jadwalkan akan dilaksanakan di April sampai dengan 30 April 2014. Kemudian yang keempat, peserta pembayaran PBB pertama setelah terlaksananya launching hari ini, kita harapkan akan dilalui oleh Bapak Bupati Pasaman, kemudian Bapak Bupati Pasaman, Bapak Musbida, Bapak Ketua Majelis Legislatif dan Kementerian Agama, kemudian diikuti oleh seluruh kepala SKPD, seluruh Pak Camat, seluruh kepala bagian sekretariat daerah. Kemudian yang kelima, pembiayaan. Pelaksanaan kegiatan launching PBB 2 Kabupaten Pasaman tahun 2014, pembiayaannya dibebankan kepada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui dokumen pelaksanaan daerah dengan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Pasaman tahun 2014. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati tidak dapat memberikan arahan dan sekaligus
membuka secara resmi acara launching seri kedua Kabupaten Pasaman tahun 2014. Banyak maaf bila lebih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan forum komunikasi di daerah Kabupaten Pasaman, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Tadi, Pak Wakil Bupati, dan Pak Kepala Pengadilan Agama, dan dengan Ibu sekali yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih rekan saya atas kehadirannya. Seterusnya yang saya hormati Kepala Kantor Pajak Pratama Bukit Tinggi, saya mewakili yang telah hadir pada pagi hari ini, pimpinan Pangkari, Syariah Pendiri. Seterusnya yang saya hormati rekan-rekan Kepala SKPD, para camat, wali nagari, se-Kabupaten Pasaman, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, bersama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka launching PBD B2 yang insya Allah nanti sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Allah dengan kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, rekan sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita dengar penjelasan atau pengantar kenapa acara launching itu kita datang dari Kepala Dinas Keuangan, apa yang menjadi dasar, latar belakang, dan lain sebagainya. Memang kita sadari bersama bahwa kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 28 2009 ini, ada 11 pajak yang diserah atau yang menjadi kewenangan kabupaten, 11 pajak daerah dan 3 distribusi daerah yang bisa dilaksanakan atau yang menjadi kewajiban daerah untuk melaksanakannya. Yang terakhir dengan peraturan daerah yang disampaikan tadi, kita secara nasional PBB ini juga sudah diserahkan kepada kita. Kalau kita melihat kepada kenapa kita daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemungutan PBB yang selama ini adalah kewenangan pusat, kita hanya bersifat memberikan bantuan. Kalau kita perhatikan dari potensi yang ada sebenarnya, saya mencontohkan, kita beberapa potensinya ini sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang kita perlihatkan sekarang. Coba kita lihat misalnya di jalan protokol. Ini EJOP, ini dasarnya itu EJOP. PBB ini pada berdasarkan EJOP. EJOP kita, misalnya di jalan protokol, di jalan utama kita ini yang jalur 2 ini, seperti rumah dinas bupati itu kan. Itu EJOP ini baru sekitar 200 sekian kalau tidak salah. Ya baik ya. Harga transaksi yang terjadi itu tidak ada yang di bawah 1 juta. Itu yang di depan mata kita. Begitu juga di kecamatan-kecamatan yang merupakan tentu potensi dari objek pajak PBB. Jadi saya ingin menggarisbawahi kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita mau mengelola PBB ini secara baik, secara benar, ya, potensi kita jauh lebih besar daripada yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu pun saya sudah menyampaikan seperti itu. Coba kita lakukan pembukaan ulang terhadap berbagai potensi kita ini. Minimal kita bikin semacam pilot proyek. Misalnya kita
ada beberapa kecamatan yang potensial. Kapus misalnya. Kapus itu saya pikir berapa pusat kapus berapa kecamatan pada dulu. Itu berapa harga transaksi yang terjadi di jalan utama kapus pada dulu. Nah, sampai sekitar PBB-nya berapa? Nah, 60.000, JOP-nya hanya 60. Sebenarnya berapa besar sebenarnya potensi yang kita miliki yang belum terkelola secara baik? Kalau ini benar-benar kita kelola secara baik dan benar sesuai aturan-aturan dan realita kita yang ada ini, saya pikir target berapa 1,3 itu hanya kalau boleh dibilang 1/5 pun dari potensi yang ada pada pasangan tunggal. Kalau ini bisa kita kelola secara benar, tentu pajak daerah kita tahu sama adalah salah satu penyumbang atau salah satu sumber dana pembangunan daerah kita. Tanamkan di diri kita yang bersama oleh Pak Wali, Pak Camat, seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan ini, bahwa kita ke depan tentu harus mengelola ini secara benar dan secara baik. Saya minta ini melalui Dinas Keuangan dan lain, kita harus melakukan yang mungkin regulasinya dengan terbuka juga. Kita coba kita bikin semacam proyek yang sekali misalnya pada mengumpul misalnya tahu misalnya berapa itu. Secara bertahap akan kita kaji kembali di JOP ini. Kalau kita ingin memaksimalkan pajak PBB ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang untuk kesinambungan pembangunan kehidupan bersama kita ya. Saya yakin bisa. Saya percaya itu bisa. Saya ingin berikan contoh kepada kita bersama Pak Wali. Dulu PAD kita di 2010 yang terakhir itu hanya sekitar 16-17 miliar. Dengan intensifikasi, dengan manajemen yang benar, ya, sekarang PAD kita di dalam 3 tahun target realisasi di 2013 itu mencapai 46 miliar. Berapa ratus %? Bisa. Kenapa ini tidak bisa? Bisa. Tentu harus persoalannya dibalik dengan pelayanan kita. Saya kemarin ikut di Menpan, ada daerah mana Kota yang ada pengelolaan PBB-nya yang bagus, baik, sehingga yang ditetapkan jauh targetnya pencapaiannya jauh dari yang ditargetkan oleh Kediri dan salah satu daerah kita nggak usah ya, kita perlu belajar. Saya minta kepada mereka kita belajar pada ini. Kenapa jauh? Salah satu memang untuk ini harus kita. Kemudian kalau kita bicara pajak pada masyarakat, kita juga ada beberapa persoalan. Kalau bicara ini, saya lihat kita masih simpang-siurnya data satu. Tadi saya sebut NJOP yang nilainya belum sesuai dengan lapangan. Yang kedua data, baik itu luas, penilaian bangunan dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah sudah mengelola negara 6 tugas kita yang memang kita siap. Sarana kita siap. Ini harus kita coba kan kita persiapkan dari sana. Tugas siap, penilaian yang kita persiapkan, kita evaluasi, kita uji coba. Saya ingin target yang Kepala Dinas Keuangan sekarang yang 1,3 miliar akan jauh capaian. Yakin saya. Dari sana yang harus diambil. Kalau kita itu Pak Wali kan bisa menjelaskan. Contohkan aja misalnya Nagari, Tanjung Batuang, mana Jawa ini. Berapa? Coba inventarisir berapa alokasi anggaran pembangunan untuk Nagari Tanjung Batuang
kabupaten. Kemudian berapa kewajiban pendidik dari masyarakat? Pajak. Nah, itu menjadi tuan masyarakat itu baru. Itu memberikan kesadarannya. Berapa yang diberikan oleh mereka ini seluruh wajib. Saya contohkan dari Lobato, kalau sudah tahu gitu. Ya kan? Contohkan saja. Berapa? Ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah, masih bicara masalah ini, persoalan yang utama, ya, ini kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada kewajiban, ada kewajiban sebenarnya. Kemudian juga masalah data. Ini juga saya yakin ini masih banyak masalah. Yakin saya masih banyak persoalan. Ini harus kita benahi. Harus kita benahi dan tidak bisa itu hanya sesaat. Perlu suatu sistem kita bangun, ya, terpadu tentunya, melibatkan BPN dan lain sebagainya, untuk kita melakukan validasi terhadap data-data kita. Berapa betul sebetulnya potensi kita? Ini perlu. Berapa potensi kita dipakai? Seperti di Rawa aja, sedikit. Di COP di sana itu mungkin paling tinggi 50.000. Mana ada 50.000 itu sawah gitu. Ya, dia berpikir jalan lintas Sumatera ini tidak ada. Berapa sebenarnya potensi sebenarnya yang tidak tergarap? Saya ingin tidak hanya sekedar kita meluncing hari ini, kemudian hanya sekedar kita puas 1,3. Kemudian Pak Wadi dapat bonus, satu majalah Jakarta itu loh Pak Wadi. Macam mana? Ya, potensi kita jauh lebih besar. Saya contohkan PAD dari 16 miliar dalam 3 tahun kita bisa 46 miliar. Kenapa dulu tidak bisa? Saya contoh dengan contoh-contoh tadi kan realita aja. Bahwa yang pertama yang meninjau ini OP kita. Ini dalam waktu segera bentuk tim menjauh. Kemudian lakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban ulama itu. Ya, setiap pertemuan memanfaatkan ulama-ulama dunia. Yang paling mudah diserap oleh masyarakat kita, ya, yang tadi yang saya sebutkan. Wah, pembangunan di negara itu, ya, dia tak kalau dia kan udah diserap oleh masyarakat. Sumbernya pokok, itu gunanya saya memampang di kantor kecamatan kan ada ya. Ini pembangunan untuk kecamatan. Itu sebenarnya bisa dibedah sebenarnya. Ya, bisa. Berapa kontribusi kita terhadap pembangunan? Nah, ini kesadaran ini. Dulu memang ini kita akan sempat bereformasi. Ada pemahaman yang salah di era reformasi di awal-awal. Reformasi itu kan seolah-olah semuanya bebas, termasuk bebas pajak. Kan ini yang untuk negara kita. Ini harus kita tidak boleh dibiarkan. Ya, reformasi ini sudah hampir 14 tahun. Ya, sekarang kita harus mulai menata kembali kehidupan masyarakat kita supaya dia tahu hak dan kewajiban. Harus mulai dari sekarang, tidak ada lagi. Sebenarnya dari kemarin-kemarin. Tidak bisa dibiarkan bahwa ini nakasa, bahwa ini kadang kan tidak mau ambil risiko. Banyak kata fikir sekali lain jadi tuan itu gimana? Tidak mau masyarakat kaya mengerti bahwa lain. Karena mereka dia pun daun agamian pun. Itu tidak ada lagi. Sahabat 2011 tidak ada lagi. Ini juga persoalannya masih banyak. Data yang diserahkan oleh Pratama Pak Sakra dan Ketua banyak masalah tolong didukung terus ya. Kemudian yang ketiga persoalan yang kedepannya harus kita menjadi
ini pelayanan. Pak itu harus berpikir, ya perlu lah ini. Kalau perlu kita jauh, ya pendidikan apa namanya? Kita datang situ dengan mobil tinggi. Sekarang kan sebelum sudah ya, ini ya ada mobil tinggi lah. Mobil KTP itu tinggi, ya kecamatan. Ini kita juga buat. Kalau dibuat itu kayak siapa orang pangkat negara ini, sih di dalam kita memiliki apa? Kalau itu pelayanan yang seperti itu kita berikan, saya pikir masyarakat akan timbul kesadaran. Jadi harus kembali ke pelayanan yang seperti baik. Bagaimana itu yang terkait memikirkan ini. Barulah kita nanti target kita tadi, ya potensi yang ada baru bisa kita. Semuanya harus secara bersamaan. Tidak bisa satu-satu itu. Data, ya, kita bukti kan termasuk data, ya, masalah kandidasi data, pendidikan, luas lahan, banyak sekali masih persoalan. Tenaga kita sudah punya yang kita miliki. Kemudian bagaimana kita mendekatkan pelayanan, kita jalan bola, ya masih ada atau buku kita beli untuk keliling, kalau dibuat di lengkap penampangan kali itu anak buah musik di dalam iyo ahli itu yang kerja, ya kan? Senang rakyat itu semua. Tapi kita tuh baik-baik, semua tak ada masalahnya kita, kita suka kita yang senang-senangnya. Ya, badan tadi sudahlah. Sekarang kita jemputnya. Saya pikir kita jemput. Tidak hanya kita memberikan kesadaran saja, kita jemput, kita mudahkan kepada kita, dekatkan kepada kita. Kalau tidak datang, kamu yakin saja, yakin. Apalagi posisi kalau di mana kali itu, calon kan dia kan. Dia membayar masyarakat itu, sana tidak kan. Boleh camai juga kali itu, membayar bagi BBK kan. Yang ramah misalnya kan, cara-cara banyak cara. Kemudian karena ini baru pada PBB pertama, tentu ini terus harus didukung dari lapiknya dari dikaya serah itu tidak mungkin. Sekarang utang dia serahkan juga kita ya kan. Utang serahkan kan. Selamat bekerja kepada seluruh pihak terkait, ya. Mudah-mudahan apa yang dibebankan, apa yang ditegaskan kepada kita bersama ini pajak daerah PBB P2 ini, harapkan program dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dan sekali lagi kata PBB pertama tinggi tentu tidak melepas langsung dari disampaikan, tetap memberikan dukungan. Pada hari ini juga mengingatkan tahun depan itu juga kita benahi pelayanan harus kita ringi semakin kita tinggi untuk pajak asal kita ringi dengan pelayanan yang baik, sama masyarakat akan sadar ya, dan merasa daya dengan baik dan dengan ikhlas juga akan memiliki kewajiban pajak. Itu yang penting pada tadi. Mudah-mudahan logik PBB kita pada PBB kedua ini berjalan sukses. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan di resmikan. Makasih. Kapolres ya? Rumah ya? Utang Pak Kapolres? Pak Kapolres, NGOP Pak Kapolres itu cuma 200 3 gitu. Naik lebih. Utangnya itu NGOP-nya yang NGOP-nya 243.000 rumah Pak Kapolres. Kalau mau Pak Kapolres jual 300, Pak Kajari mau 300. Tidak bisa sebut tadi. Selanjutnya Bapak Dalwin akan diterima oleh Bapak Hasan 0305 Pasaman. Ini kan supaya nanti sama-sama bayar.
Selanjutnya diterima oleh Bapak Hajari. Seterusnya diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ibu Sikaping dan Ketua Pengadilan Agama Ibu Sikaping. Terima kasih Bapak Wakil bersama. Kami silakan kepada. Setelah bahwa ketika sama masih menyusul Kalau sudah kemudian Wakil Bersama menginformasikan kepada Bapak Kami seluruh perkara SPG yang akan membayar pajak ke Indonesia langsung dapat dilaksanakan di ruang ini bersama petugas yang dia untuk bimbing tangga apa ya pajak saya ini mau mundur capek dia pajak nah itu pakai internet dia apa namanya online dia kan saya masuk keluar dia betul dibanding ke Jawa Timur aduh banyaknya yang pertama Padahal bicara di rumahnya, dapat nggak dari